saat hendak memulai menguraikan kiat-kiat untuk menyembuhkan penyakit asmara. Imam Ibnul Jauzi menyadur sebuah sajak dari pujangga legendaris dinasti Abbasiyah yang bernama Al-Buhturi. Saqamul hubbi rakhisun wa dawaul hubbi wali. Asmara adalah penyakit murahan, namun obatnya sangatlah mahal. Cukup panjang lebar Ibnul Jauzi menulis tema tersebut dalam kitabnya Dhammul Hawa. Namun inti dari uraian beliau bermuara pada satu hal, yaitu putuskanlah mata rantai sebab yang menumbuhkan benih-benih asmara itu. Sebagaimana lumrahnya penyakit-penyakit yang lain, asmara yang sudah sampai ke tingkat akut juga sangat sulit disembuhkan. Biasanya asmara yang seperti ini berakhir dengan kegilaan atau bahkan berujung pada kematian. Misalnya yang terjadi dalam kisah Qais Al-Majnun dengan Laila dari Bani Namir. Asmara yang masih baru tumbuh atau masih berwujud benih-benih cenderung lebih mudah dihentikan. Jika dipelihara, maka akan semakin mengakar dan semakin sulit dihilangkan. Ada hal-hal yang menyebabkan asmara makin menguat, sebagaimana ada pula hal-hal yang menyebabkan asmara makin melemah. Maka hindarilah yang pertama dan lakukanlah yang kedua. Pada umumnya, mula-mula asmara tumbuh dari pandangan mata. Tandanya adalah munculnya perasaan berbunga-bunga ketika mata melihat objek yang dianggap indah. Menurut ajaran syariat, pandangan pertama yang tidak disengaja memang tidak termasuk dosa. Namun bila pandangan tersebut dilanjutkan, maka dicatat sebagai dosa dan keburukan. Sebab pandangan pertama yang langsung dihentikan memang jarang sekali menimbulkan ketertarikan. Lain halnya jika pandangan tersebut dilanjutkan. Kalaupun ada perasaan tertarik saat pandangan pertama, maka hal itu sangatlah mudah untuk dihentikan. Perasaan tersebut akan hilang secara otomatis dengan cara tidak mengulanginya dengan pandangan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun jika pandangan mata tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka ketertarikan asmara akan terus berlanjut. Semakin sering diulangi, maka akan semakin mengakar di dalam hati. Pada tingkat ini, asmara lebih sulit dihentikan. Diperlukan sedikit pemaksaan untuk ghaddul absar atau menjauhkan pandangan mata darinya, seraya terus menghadirkan perasaan dan pikiran mengenai akibat buruk yang akan ditanggung di kemudian hari. Jika asmara itu telah menjadi bagian inti dari isi hati dan pikiran, sehingga bayangan orang yang dicintai terpahat dengan sangat kuat, selalu hadir dalam setiap waktu dan sangat sulit dihilangkan dari benak, maka cara penyembuhannya adalah dengan tautinun nafsi alal ya'si minhu, membuat hatimu putus asa untuk bertemu atau mendapatkan sesuatu darinya. Caranya dengan menjauh sejauh-jauhnya, sebab dengan menjauh maka akan muncul perasaan sulit untuk memiliki, bertemu, dan semacamnya. Perlu diketahui bahwa unsur dasar dari asmara adalah perasaan ingin memiliki. Sangat jarang ada orang yang ingin memiliki sesuatu yang tidak mungkin atau sangat sulit dia peroleh atau dia dapatkan. Oleh karena itu, sangat jarang ada orang yang jatuh cinta kepada putri raja, karena mereka punya pikiran tidak mungkin memilikinya. Inilah yang dimaksud oleh Ali bin Sahal al-Asbihani dalam ucapannya, iltamastur rohah fawajadtuha fil ya'si. Aku mencari ketenangan, ternyata aku temukan di dalam keputusasaan. Pertemuan ibarat tetesan air yang terus menyuburkan pohon asmara. Maka menjauh merupakan solusi paling tepat untuk membuat pohon itu menjadi kering sedikit demi sedikit, lalu mati. Sebagaimana sebuah perasaan, cinta tak ubahnya kesedihan, kemarahan, dan lain sebagainya. Perjalanan waktu akan membuat perasaan-perasaan tersebut menjadi semakin mengecil hari demi hari, asalkan tidak ada hal-hal yang menyulutnya untuk berkobar kembali. Ada sebagian orang beranggapan bahwa pertemuan dengan orang yang dicintai merupakan obat penyembuh kepedihan asmara. Nalar yang mereka gunakan adalah kenyataan bahwa perpisahan justru membuat rindu semakin membara. Berarti bertemu merupakan cara untuk memadamkan rindu. Sepintas pandangan ini sepertinya memang benar, namun hakikatnya sangatlah salah. Memang benar bertemu dengan orang yang dicintai dapat menenangkan gejolak rindu, tapi itu hanya untuk sementara. Pertemuan itu ibarat candu. Fungsinya bukanlah untuk menyembuhkan luka, tapi hanya membuat luka itu tidak terasa. Setelah candu itu habis, maka sakitnya akan terasa kembali. Bahkan ditambah dengan sakitnya ketagihan terhadap candu tersebut. Dan begitulah seterusnya. Ibarat orang yang haus lalu dia meminum tuak. Hausnya hilang untuk sementara.
Namun setelah itu dia akan semakin haus ditambah dengan dahaga kecanduan terhadap tuak tersebut. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam Ihya Ulumuddin, "Wala tazulu sifatul bukhli illa bil badli takallufan kama la yazulul ishku illa bi mufaraqatil ma'syuki bisafari an mustaqarrihi. Hatta idza safara wa faraqa takallufan wa sabaru anhu muddatan tasalla anhu qalbuhu." Sifat kikir hanya bisa hilang dengan cara memaksakan diri untuk bersedekah. Hal itu sebagaimana asmara, tidak akan bisa hilang kecuali dengan cara menjauhi orang yang dicintai dan pergi dari tempat tinggalnya. Ketika sudah memaksakan diri untuk pergi menjauh serta sabar menahan diri dalam jangka waktu tertentu, maka lambat laun hatinya akan terasa tenang dan tidak sedih berpisah dari dia. Jika cara menjauh masih belum bisa memadamkan gejolak asmara, maka satu-satunya cara adalah menikahi dia jika memungkinkan. Bahkan menikah bisa dijadikan sebagai pilihan pertama jika segala sesuatunya sudah kondusif. Nikah adalah obat yang paling manjur untuk memadamkan asmara. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah." Bagi dua orang yang saling mencintai, tidak ada sesuatu yang melebihi pernikahan. Ada dua pendapat mengenai maksud dari hadis ini. Al-Munawi dalam At-Taisir menyatakan bahwa maksud sabda tersebut adalah tidak ada obat bagi asmara yang lebih baik daripada pernikahan. Sedangkan menurut Mulla Alil Qori dalam Mishkat dan As-Sindi dalam Hasyiyah Sunan Ibnu Majah berpendapat bahwa maksud dari hadis tersebut adalah pernikahan merupakan ikatan yang paling jitu untuk semakin mempererat cinta dan mengabadikannya. Jika menikah masih sangat sulit diwujudkan, maka saran dari Ibnul Jauzi adalah memohon kepada Allah agar memudahkan jalannya menuju pelaminan. Seraya bersungguh-sungguh menahan diri agar tidak terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Jika bersungguh-sungguh, insya Allah akan ada jalan keluar. Boleh jadi Allah akan memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Jalan yang tidak pernah sedikit pun terbesit dalam pikiran. Dalam Dhammul Hawa, Ibnul Jauzi menyuguhkan banyak bukti sejarah. Ia menuliskan berlembar-lembar kisah tentang keajaiban doa dari orang-orang yang bersabar menahan asmara. Wa man syaa falyuraji'hu wallahu a'lam bishawab.